Halo semua. Perkenalkan, aku Rikadana Ruswarnata dengan NIM 2217011109 dengan saya. Perkenalkan, aku Kadek Suwardani dengan NIM aktif dengan NIM 2217011055. Oke, di sini kami akan melakukan suatu wawancara dengan salah satu pemilik UMKM yang ada di Singaraja, dan kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan owner dari Madi Flower. Mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Bisna, bisa dipanggil Pranyan. Saya dari desa. Jadi beli Pranyan ini sebenarnya masih kuliah juga di universitas yang sama dengan kami, yaitu Unisa juga. Dan mungkin untuk beli bisa diceritakan sedikit tentang kisah tadi. Baik, jadi Madi Flower ini merupakan usaha yang bergerak di bidang dekorasi, khususnya di menyewa tanaman hias. Jadi Madi Flower ini adalah usaha jasa. Berarti usaha jasa yang bergerak di bidang dekorasi, khususnya meningkatkan dirinya. Untuk latar belakang dari pendirian usaha ini dari apa ya? Jadi Madi Flower memiliki ide pada saat itu ada event di kampus. Jadi kan itu kan ada sewa tanaman hias. Nah, kebetulan saya sendiri kan agak hobi lah mengenai tanaman nanam gitu kan. Jadi itulah mengapa saya mencoba usaha dekorasi mini garden. Berarti yang awalnya itu dari hobi yang suka menanam untuk merawat tanaman, dan kemudian mendapatkan inspirasi dari event yang ada di kampus ini. Yes. Mungkin saya ceritakan nih, dari kapan sih mulai untuk usaha ini? Jadi Madi Flower ini baru bergerak sekitar 3 bulan yang lalu. Masih baru fresh. Mungkin bisa untuk timnya sendiri kita ada berapa orang gitu? Jadi kami Madi Flower ini baru memiliki 4 orang termasuk saya sendiri. Untuk terakhir kedua ini dia, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang aja. Sebagai pemimpin atau pemilik usaha ini, apakah Bli pernah mengalami kendala ataupun masalah dengan karyawan Bli atau tim Bli? Untuk itu gimana sih Bli untuk mengatasinya, pencegahannya, misalkan seumpama sudah terjadi masalah itu? Baik, jadi Madi Flower ini kan baru berdiri sebenarnya kan. Jadi kemarin sampai sekarang belum sih pernah ada konflik bersama rekan yang lainnya. Nah, dan bagaimana cara mengatasi konflik itu sendiri kan, yang pertama kan kita harus mengetahui apa sih itu masalahnya kan, gitu kan, dari akarnya. Kemudian kan baru identifikasi dan kita cari solusi bersama-sama kan, agar tidak ada konflik, dari kita langsung selesaikan di hari itu. Berarti jika ada masalah dengan tim Bli, mungkin cari akar masalahnya dulu, nanti didiskusikan untuk jalan-jalan yang terbaik lagi. Mungkin dari rekan saya. Untuk beli, bagaimana sih biasanya beli ini memutuskan apa yang penting untuk usaha ini? Mungkin seperti style dekorasinya seperti apa? Saya pasti ada yang belajar untuk berkonsultasi. Jadi kan Madi Flower itu kan sifatnya itu by request ya, tergantung kebutuhan konsumen. Kebutuhan kan kalau berbicara mini garden kan itu ada price list yang sudah kami tentukan, seperti kalau lengkap ini gimana, kalau isi patung berapa harganya kan, baru kita bisa mengambil keputusan bagaimana sih harga yang cocok dan apa kualitas yang bisa kita berikan. Kan masalah di situ kan pertukaran value. Nanti tergantung request dari konsumen. Oke lah, jadi Bli ya. Mungkin dari Bli ini dalam mengerjakan usaha Bli ini, apakah ada orang-orang untuk
yang membantu beli, dan jika ada tuh gimana sih biasanya? Baik, jadi yang pertama untuk proses perawatan itu kebetulan saya sendiri yang kan baru mempunyai 2 set tanaman. Nah, jadi pasti backup oleh tim ketika ada pemasangan. Mungkin apakah ada sistem khusus dari belinya pada saat tanaman yang disiapkan itu tetap fit Terjaga dengan baik ya. Baik, tentunya tanaman yang pertama kan itu paling penting itu kan namanya air kan. Kemudian kita beri pupuk yang intens dan kita identifikasi juga apakah tanaman ini membutuhkan sinar secara langsung atau tidak. Dan kemudian kita berikan obat-obatan dan vitamin agar mencegah terjadinya virus dan hama. Berarti kan perlu tetap perawatan yang stabil, tetap konsisten gitu. Kalau klien puas lah dengan Gak dapat bintang 5. Terus untuk biasanya beli ini kan menyewakan ke orang yang menyelenggarakan event kan. Biasanya untuk berapa sih stok beli untuk menyiapkan tanaman itu dalam event? Jadi kan ini by request ya by flower, tergantung berapa meter klien yang meminta request dari mini garden tersebut. Jadi kan kita estimasiin aja, misal ada yang lebih kita bawa pulang. Nah, jadi pada saat pemasangan itu kita pasti bawa yang lebih agar kan tidak bolak-balik. Iya. Itu apalagi pemasangan jauh kan, itu sih. Berarti untuk penyiapan stoknya itu tergantung request dan bisa dibilang pakai feeling aja. Kayak feeling aja sih. Iya. Ya. terus apa sih yang dilakukan agar dari pelanggan itu terus tertarik pada usaha beli? Jadi bicara soal usaha dekorasi itu kan terus mengalami perkembangan kan. Jadi kami tentunya melihat juga para pesaing itu gimana sih tren-tren zaman sekarang kan. Jadi kami bisa mengupdate-nya juga, dan tentunya kami mengusahakan untuk membuat harga yang lebih murah dari produsen. Berarti dengan mengikuti model-model tren atau Ya betul sekali. kekinian Ya. Terus update lah. Mungkin dalam menjalankan usaha ini, menurut ini apa sih kekuatan yang kamu dalam usaha ini? Jadi untuk kekuatan, nah untuk di masalah persediaan, nah tanaman itu kan bisa berkembang biak kan, Ya. ya kan ada proses stek, kemudian ada kecangkok dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah barang kita bisa terus memperbarui, memperbanyak, mengembangkan. Itu sih keuntungan dari usaha mini garden. Jadi dengan mengembangbiakan tanaman dan merawatnya juga. Ya. Untuk kelemahannya sih seperti sekarang kan musim hujan kan, jadi nanti itu banyak, kita harus menjaga tanaman itu agar sehat, biasanya kan terkena fusarium dan lain sebagainya. Nanti kendala atau kelemahan tanah itu berarti berasal dari cuaca. Ya, betul. Dan satu lagi kan soal dekorasi kan ada bulan-bulan dimana kami dan sepi itu kan, satu-satunya pasang surutnya masih. Nah, mungkin apa sih yang jadi tantangan terbesar beli dalam menjalankan usaha selama ini? Jadi tantangan terbesarnya yaitu di persaingan sih. Kan kebetulan di Singaraja kan ada banyak tuh usaha yang sama bergerak di bidang mini garden. Jadi kita mengupayakan gimana sih biar harga lebih murah konsumen dan dengan kualitas yang sama. Tantangan utamanya itu berarti tetap persaingan yang Persaingan. Terakhir aja masih nyambung dengan yang pertama saya tanya,
dalam menjalankan usaha ini, dan apabila ada nih gimana sih solusi yang diberikan? Jadi tantangan yang lumayan sulit dalam usaha ini yaitu ketika konsumen itu mendadak gitu bisa didatangkan, kita belum preparing itu kan, tanaman ada yang belum berbunga, nah terpaksa itu kita carikan tanaman yang berbunga, entah itu meminjam atau membeli itu biar money flower itu tetap terjaga kualitasnya seperti itu. Jadi kendala yang cukup sulit itu kebutuhan dari customer-nya yang ada dia. Mungkin itu aja sih inti dari majalah dari kami, dan mungkin di akhir kami mau nanyakin tentang harga dan sewa untuk usaha beli. Mungkin bisa ditanyakan sedikit. Baik, di money flower itu mengambil harga tergantung request pelanggan kan. Jadi kalau yang pakai sangat komplit kita ambil di harga 500.000 kalau per hari. Tapi kalau dia nyewa 2 hari kita bisa kurangin 100.000 jadinya 900. Untuk kalau yang kayak patung bisa 300. Ada juga customer yang ingin sponsorship, kita beri diskon dia pertemuan biar kita juga ada berikan tips. Dan untuk money flower kan tidak memiliki transportasi, jadinya kami meminta panitia untuk mengangkutnya. Ya bisa lah ditanyakan kepada pesaing-pesaing lain. Oke, siapa ya sih yang paling murah kan? Mungkin itu aja beli yang ingin kami tanyakan, dan kami ucapkan terima kasih beli ya, karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan mengganggu waktu beli ini yang sangat sibuk. Mungkin buat teman-teman yang ingin menyewa tanaman hias Mungkin bisa langsung hubungi atau hubungi langsung akun sosial media Nadif Flower. Mungkin cukup sekian dari kami akhiri dengan para peserta.